Racikan Berita. Ini betul nih. Nanti kena amplop 50. Disogok menyogok boleh, asalkan kita disogok sesuai tanah berkeluarga. Setuju betul? Kalau disogok 50.000 ya cuma sehari habis itu. Dan kalau yang udah selingkuh cuma reforma agraria yang diwujudkan yang sama sekali tidak ada tanah-tanah yang diberikan oleh rakyat, bapak-bapak. 1% orang di Indonesia, orang terkaya di Indonesia menguasai 58% kekayaan alam yang ada di Indonesia, bapak-bapak. Itu jelas sangat ketimpangan, bapak-bapak, bahwasanya rakyat, seluruh rakyat yang ada di Indonesia di pinggiran hutan semua termiskinkan, semua tak bertanah. Jadi jelas bapak-bapak bahwasanya 10 tahun Jokowi Amin menjabat tidak ada yang namanya berpihak kepada rakyat, bahwasanya menunjukkan Jokowi Amin adalah pengkhianat rakyat. Jokowi Amin, ketika saya bilang rezim Jokowi Amin, rezim anti rakyat, anti demokrasi. Ketika saya bilang Jokowi Amin, jawabnya rezim anti rakyat, anti demokrasi. Oke Pak? Setuju? Oke. Jokowi Amin, rezim anti rakyat, anti demokrasi. Begitulah Pak watak pemerintahan kita, yang mana dia hanya menjadi kaki tangan kapitalis monopoli, bapak-bapak. Yang mana hari ini yang dirasakan bapak-bapak itu adalah ketimpangan penguasaan tanah yang dilakukan oleh tuan tanah besar, bapak-bapak. Ketika saya mengatakan feodalisme hancurkan, jawabnya apa ya? Oke? Feodalisme hancurkan, feodalisme hancurkan, kapitalis birokrat musuh rakyat, Pak ya, jawabnya ya. Ya jelas Pak ya. Kapitalis birokrat musuh rakyat. Saya tak kapitalis birokrat, bapak-bapak. Saya yaitu Jokowi Amin, bapak-bapak, sebagai pengkhianat rakyat yang tidak pernah memihak kepada rakyat. Itulah Jokowi jelas menjadi pengkhianat rakyat, bapak-bapak. Reforma agraria yang dijalankan selama 10 tahun ini menjadi reforma agraria palsu, bapak-bapak, yang mana hari ini konflik tidak terselesaikan, bapak-bapak, tidak terselesaikan kemiskinannya, tidak terselesaikan persoalan tanahnya. Itulah watak asli Jokowi Amin, bapak-bapak. Jokowi Amin, rezim anti rakyat, anti demokrasi. Jadi hari ini bapak-bapak, pemerintah yang tidak melakukan sama sekali kebijakan-kebijakan undang-undang pokok agraria, maka kita harus kita harus mengambil alih tanah-tanah tuan tanah besar. Tidak ada kompromi. Ambil tanah-tanah perhutani, tidak ada kompromi. Kuasai lahan, garap lahan, bapak-bapak. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatkan barisan bapak-bapak, ibu-ibu, rapatkan barisan. Hari ini kita merayakan satu bentuk jaminan hak atas tanah untuk petani lewat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Bicara petani justru bicara tanah, tapi berbanding terbalik, hari ini kita tidak pernah diberikan akses tanah karena kita tidak punya tanah. Alangkah mirisnya hari ini ketika besarnya negeri agraris ini
kita masih menuntut hak atas tanah kita. Miris nggak ibu-ibu? Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana, kawan-kawan SPI yang ada di Indramayu agar segera merapat dan berdiri dan bersolidaritas hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Tani Nasional ke yang 64. Kita telah melewati beberapa rezim-rezim presiden di mana supremasi reforma agraria itu tidak dilakukan secara adil dan benar. Mereka tidak memberikan hak-hak terhadap petani. Kita menuntut hak-hak petani lewat reformasi era birokrasi. Reforma agraria birokrasi kita itu terlalu bertele-tele, terlalu berlibat-libat. Sampai berapa tahun? Banten berapa tahun? 50 tahun lebih. Bayangkan, satu generasi. Indramayu mungkin baru, tapi sama penjajahan yang kita rasakan sama. Kita dijajah oleh negara. Lawan kita adalah perusahaan BUMN. Untuk itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bersumpah untuk menyatakan sikap kita hari ini terhadap pemerintah. Bargaining posisi kita adalah seorang raja. Kita di sini bukan mengemis, tapi di sini kita menuntut atau mengambil hak kita. Berupa hak tanah, angkat tangan kiri kita. Mari kita ucapkan sumpah petani Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang yang duduk tutup, mari berdiri hargai kami di sini. Sumpah petani Indonesia. Kami petani Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, berbangsa satu, bangsa yang akan merumakan keadilan, dan berbahasa satu, bahasa tanpa penjajahan, bahasa tanpa kriminalisasi, dan bahasa tanpa kolonialisme. Hidup petani, hidup petani, hidup petani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hidup petani, hidup SPI, masih semangat. Ada satu lagi yang mau menyampaikan orasi, silakan. Pak Korlap, Bung Hafiz, Bung Hafiz. Siapa? Ya, ini. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak? Udah makan belum? Udah kopi belum? Mau kopi? Minta lah bapaknya ini kopi ini. Bapak-bapak masih kuat? Kita rencana mau nginep di sini nih, setuju gak? Soalnya lahan di sana bagus nih, bisa ditanam sepertinya. Cocok? Traktor ada,
nih, selama tanah kita di Indramayu, tanah kita di Pandeglang, di Lebak tidak diberikan, kita akan nanam di sini. Setuju? Nanti disuruh bongkar nggak siap, siap nggak? Bapak-bapak, kita mau sampaikan hari ini adalah hari rayanya para petani, tahu nggak? Kalau hari raya biasanya ada kuenya nggak? Ada nggak? Nah, kalau kita nggak bawa kue, kita nggak bawa traktor mau nanam, betul apa betul? Betul apa betul? Saudari, siap nanam? Siap nanam? Enak aja mereka, udah mau pulang aja nih 5 tahun. Tahun 2019 kemarin kita pilih mereka bapak-bapak. Siapa yang milih partai A kemarin? Yang milih partai warna merah kemarin siapa? Siapa yang milih partai orange kemarin? Bu, kalau dari Indramayu saya kemarin calegnya, Bu. Calegnya saya tahu enggak? Cuman kita belum menang, Bu. Suara ketua pengat cuma 2.000. Kita butuh 20.000. Ya nggak menang lah, Bu. Dan suara Zulfikar kemarin cuma 500. Kan tetangganya nggak milih dia. Bapak-bapak, ibu semuanya, hari ini kita mau mengingatkan bapak-bapak yang ada di dalam itu, kalau hari ini adalah hari raya petani. Oleh karena itu, tanah kita, ladang kita, tanah nenek moyang kita harus dikembalikan. Betul apa betul? Kalau tidak dikembalikan, apa namanya? Rongsok. Hancurkan. Wes, kalau capek duduk, ya kan? Kalau masih kuat berdiri. Kalau mau makan, makan. Kalau mau ngopi, ngopi. Minta sama ini nih, ibunya nih minta kopi nih. Ngopi bayar direct. Aduh, dikira kita ini para petani dari kampung gak ada kerjaan apa kesini? Ada kerjaan nggak? Iyalah, kita harusnya nanam ini, kita harusnya bekerja di ladang. Tapi karena bapak-bapak di sana yang ngambil tanah kita, kita akhirnya ke Jakarta, betul tidak? Siapa yang mau tanah? Siapa yang mau tanah? Angkat tangannya. Saya lihat masih banyak yang mau dapat tanah ini. Siapa yang mau tanah? Saya juga mau. Saya sudah bilang sama ketua Ponga, saya minta tanah di Indramayu 1 hektar. Saya jadi petani di Indramayu. Setuju ketua Ponga? Cuman masalahnya tanah di Indramayu masih belum berhasil kita rebut. Di Pandeglang sudah ada ketua Angga di sana, udah punya tanah. Katanya udah nanam timun dia, betul nggak? Nah, bapak-bapak, kita petani kalau tidak punya tanah, nggak punya benih, gimana mau nanam? Gimana mau ngasih makan bapak-bapak yang di dalam? Ya kan? Gimana bisa kami anak muda ini bisa sekolah kalau orang tua kami nggak punya penghasilan? Ya kan? Bagaimana adik-adik kami yang masih SD, yang masih SMP bisa kuliah kalau orang tuanya, kalau abang-abangnya, kalau kakak-kakaknya tidak punya tanah untuk bertani? Betul apa betul? Sekarang harga beras makin mahal, betul apa betul? Beras mahal, apa harga Bodrex mahal, harga Panadol mahal, ya kan? Harga listrik naik,
Panadol obat sakit kepala, ya kan? Harga kagak mahal, biaya nikah susah ibu-ibu. Nih anak yang belum nikah di mana mukanya ini? Biaya nikah sekarang mahal. Ibu-ibu dulu kalau ketemu sama calon suaminya dulu murah, sekarang mahal. Catering belum lagi mahal catering, kan bukan curhat ini. Anak muda, apa yang dipikirinnya? Pertama, kalau sudah besar butuh namanya nikah. Siapa istrinya, kan? Kalau sudah dapat biaya nikahnya mahal. Udah mahal, habis nikah tinggal di mana? Rumah orang tua sudah ada kakak di sana. Kita tinggal di mana? Rumah mahal, tanah mahal. Udah punya tanah, pekerjaan di mana? Udah punya rumah, pekerjaan di mana? Tanah diambil. Terus bagaimana menghidupi sang kekasih di rumah? Betul apa betul? Makanya kepada bapak-bapak cukup satu, jangan nambah lagi. Nanti namanya rongsok. Ya kan? Pokoknya dipantau ibu-ibu, jangan sampai bapak-bapaknya ada gerakan tambahan. Ya kan? Diperiksa HP-nya, walaupun cuma kakek-kakek, ada itu Facebook sekarang itu. Dipantau HP-nya ibu-ibu. Aduh, inilah ini kan. Atuh kan, si bapaknya ngaku ini ada ban serepnya katanya. Bapak-bapak, oi, bapak-bapak, oi ibu-ibu, capek gak? Pulang gak? Betul ya, jangan pulang ya. Siap nggak pulang? Hari ini kita aksi di istana. Sudah dijumpai sama Bapak Presiden belum? Aduh, inilah yang membuat kita harus nyangkul ini di Monas, ya kan? Tanah Monas itu luas tuh. Kalau kita di sini ada 100 orang, 1000 orang, cukuplah. 1 orang 2 hektar. Kita cangkul. Kalau yang di dalam ini lumayan luas bu, ada AC-nya lagi, ya kan? Pokoknya ada fasilitas di dalam ini. Kalau tanam singkong cuma 2 minggu langsung tumbuh ini, bisa panen. Karena banyak hasil korupsi dalam ini. Pagarnya aman ya, nggak bisa masuk kambing ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita hari ini mau menegaskan bahwa kalau petani itu butuhnya tanah, itu butuhnya bibit, itu butuhnya air, ya kan? Bukan janji manis, bukan janji manis, janji manis bapak DPR, janji manis bapak semuanya. Betul nggak? Ini aksi sebetulnya milik petani. Kita dalam posisi diminta untuk bersolidaritas terhadap Hari Tani Nasional, karena memang jadi fakta bahwa petani semakin hari semakin makmur, tapi semakin susah dan semakin tergusur-gusur. Bagi kaum buruh, petani makmur, industrialisasi nasional berkembang, dan buruh akan sejahtera. Karena itu siapa-siapa yang ingin mensejahterakan petani, maka buruh akan sangat berkepentingan. Karena itu kita ikut hadir membersamai mereka, bersolidaritas terhadap Hari Tani. Bahkan sudah ada lagunya kan, buruh, tani, mahasiswa, rakyat, mesin kota. Nah ini semua mereka-mereka yang terpinggirkan, buruh, petani, rakyat mesin kota, nelayan, termasuk semua yang terpinggirkan. Insya Allah kita sedang berjalan menuju satu payung penderitaan rakyat. Kita bersatu di bawah payung penderitaan rakyat untuk melawan segala bentuk kezaliman oligarki yang berselingkuh, yang bercengkerama dengan kekuasaan, bahkan yang lebih mengerikan, oligarki, para pemilik modal menjadikan negara atau pemerintah sebagai tukang pukul untuk menggusur, memperlemah rakyatnya. Kita akan melawan segala bentuk itu, karena kemerdekaan sejati adalah tentunya bila kita
memiliki tanahnya. Ketika tanam paksa di zaman Belanda dulu 1830-1870 itu rakyat Indonesia tidak diusir dari tanahnya, hanya dipaksa untuk nanam 20% saja dari tanah yang dia miliki untuk menanam apa yang dibutuhkan di pasar internasional. Belanda memaksa 20% ditanami kopra, kopi, teh dan sebagainya. Itu pun dibeli oleh pemerintah Belanda, kemudian dijual ke negara-negara Eropa. Sekarang bukan hanya 20%, bukan 30%, bukan 50%, bahkan setanah-tanahnya digusur sehingga tidak punya 1 sentimeter pun rakyat di berbagai tempat. Dengan proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional ini bisa lagi minjak di tanah yang dia ratusan tahun berada di sana. Jadi ini benar sekali pesan Bung Karno bahwa perjuangan kalian akan jauh lebih sulit dari perjuangan saya, dia bilang, karena kami semua menghadapi pemerintah penindasan atau penjajahan bangsa asing, tapi jauh lebih sulit berjuang melawan penindasan oleh bangsa sendiri. Dan faktanya kita sekarang sedang melawan penjajahan oleh bangsa sendiri. Mudah-mudahan kolaborasi buruh, tani, mahasiswa, rakyat pesisir kota mengingatkan kembali para pengambil keputusan, jangan merendahkan rakyat, karena negara ini berdiri untuk orang-orang lemah, dan itu tugas utama negara adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia ini. Jadi selamat, mudah-mudahan petani bangkit dan kita semua insya Allah sejahtera dan Indonesia jaya. Terima kasih. Harapan untuk pemerintah ke depan bagaimana? Kita masih menyisakan harapan, dan harapan itu cukup besar, karena bahkan sekarang pun bisa dikatakan pengaruh dari pemerintahan yang akan datang sudah mulai terasa. Misalnya orang jual pasir laut, yang faktanya pasir laut itu akan memperkecil pulau kita, membesarkan wilayah negara lain. Ya, sekarang oleh Jokowi diizinkan untuk dijual kembali, ya, walaupun alasannya sedimentasi, tapi kemudian pengaruh dari kekuasaan Prabowo Subianto menyatakan itu ditunda. Dan saya rasa itu satu kabar baik bahwa akan ada terjadi perubahan. Kemudian juga soal IKN. IKN kita tahu bahwa dalam anggaran tahun depan IKN hanya di anggaran sangat sedikit dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat banyak ketimbang bangun infrastruktur di IKN. Hal seperti itu saya rasa itu kabar baik ya buat gerakan rakyat, dan tentunya Prabowo Subianto orang yang punya jiwa patriotisme, orang yang pernah menggadaikan hidupnya di medan tempur, ya, seharusnya patriotisme itu tidak pernah mati, dan bahwa dia pada waktu itu belum dalam kekuasaan penuh, tidak bisa berbuat banyak. Kita berharap Prabowo Subianto rezimnya akan berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan rakyatnya, dan itulah yang kita tahu dari pikiran-pikiran pemerintah yang akan datang. Mudah-mudahan itu juga bisa diikuti oleh jajarannya, dan harapan atau perkiraan Indonesia akan bubar di 2030 seperti novel Ghost Fleet yang pernah diungkapkan oleh Pak Prabowo, maka itu tidak terjadi. Tapi kalau mengikuti gaya pemerintahan Jokowi sekarang, itu sangat mendekati kemungkinan bahkan 2030, Indonesia bisa jadi bubar, karena sama sekali rakyat kita sudah tidak punya harapan apa-apa. Daerah-daerah juga tidak punya harapan apa-apa. Jangan mau ditipu bapak-bapak. Udah cukup, ya kan? Udah cukup kita ditipu selama ini. Racikan Berita